Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra. Hari ini kita akan melakukan IBH on the spot dan kebetulan kita berada di Tonrangan saat ini. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa momen pemilihan umum, baik itu anggota DPRD, daerah, provinsi, dan RI, itu tinggal menghitung hari. Tentunya kita ingin masyarakat kali ini benar-benar memahami bagaimana visi sebuah partai dan calon anggota DPR wakil mereka nanti akan duduk memperjuangkan masyarakat baik di daerah maupun di provinsi atau di RI. Namun kita fokus untuk daerah kita, khususnya Kota Parepare. Nah, Kota Parepare ini kan juga sangat marak, lebih dari 300 caleg kalau tidak salah. Iya Bang Dimas ya? 300 berapa Bang Dimas? 365 yang berlomba untuk memperebutkan 25 kursi. Nah, kita berharap bahwa wakil kita ini, kita berharap 80%, 90% nanti yang duduk akan bisa memperjuangkan masyarakat kita. Ya. Dan saat ini saya bersama rekan-rekan, ada Jannah membantu kita di sini. Ada juga Bang Dimas sebagai operator. Dan tentunya sangat-sangat berbahagia kita akan berdialog, berdiskusi. Nantinya kita akan bisa melibatkan juga insan mesra atau netizen di nomor handphone langsung kita di 08395350907 atau melalui komentar yang ada di Facebook ya, Facebook Bang Dimas saya. Oke, Facebook Mes Radio. Oke. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Ketua Partai Keadilan Sejahtera, betul Pak Ketua ya? Dengan Pak Hamsi kalau tidak salah ya? Nama artis ya. Saya kenal beliau ini sudah lama, sebagai aktivis juga sebagai pejuang di organisasi dan partai lama ya, banyak sekali pengalaman yang kita dapat tentang Parepare. 2000 ya, tahun 2000 ya, dan sebelumnya juga kita sudah sering aktif, sering berkomunikasi dan teman diskusi dalam hal kondisi juga, kondisi kekinian termasuk solusi. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Pak Sape. Siapa yang kenal Pak Sape? Pak Sape adalah calon anggota DPRD kita yang akan duduk di DPR insya Allah nanti pada pemilihan tanggal 14 nanti. Beliau ini adalah dari Partai PKS nomor urut 1 untuk Batu Gigi Barat. Betul Pak Sape ya? Iya, nanti kita akan tanya beliau nih. Kita skak memang nanti. Kalau dia duduk bagaimana tuh? Apa visi misinya? Seperti itu. Oke, kita ke Pak Ketua dulu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua terkait dengan ini kan sudah dekat ini pemilu. Tentunya juga saya yakin PKS juga memiliki strategi, juga memiliki perhitungan-perhitungan yang tepat dan akurat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tanggung jawab moral terhadap masyarakat terkait dengan partai ini yang merupakan alat perjuangan masyarakat. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu serta hadirin ya, netizen yang ada di Facebook dan Radio Mesra yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Facebook namanya Amsi Pare ya? Amsi Pare, nama artisnya. Kalau nama anunya Muhammad Samsir Husain. Nama formalnya. Iya, betul. Ya, kami dari awal dengan PKS dengan visi misinya ya. Kembali kami tegaskan bahwa PKS itu partai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi partai dakwah atau partai Islam yang rahmatan lil alamin, semua umat, semua masyarakat bisa di dalamnya. Bahkan PKS itu banyak wali kotanya, bupatinya itu dari non muslim, bahkan ada anggota dewannya juga non muslim. Itulah PKS. Jadi cuma namanya nama partai Islam tetapi mencakup semua lapisan masyarakat. Gayanya demokrasi sekali. Semua bisa masuk, semua bisa hadir bersama-sama berjuang untuk PKS. Yang visi misinya sama, yang penting ya. Iya, betul. Tujuannya sama ya. Itu sosial. Yang kedua adalah menjadi pelopor ya. Menjadi pelopor peradaban masyarakat. Istilahnya bahwa menjadi pelopor pelayan ya. Baik sosial, keagamaan. Dan alhamdulillah ya, kalau secara kami ini ya, kalau saya sendiri pribadi merasakan gitu bagaimana PKS hadir di setiap bencana sosial, baik tsunami, bencana alam, insya Allah selalu terdepan hadir. Sampai saya kalau dia bawa ke Aceh pernah gitu, ke Palu, bahkan dimanapun Sulsel pun, bahkan ya, banjir juga di Parepare kami terdepan dan kami awal melayani masyarakat dalam
dapatkan musibah. Tapi itu tidak perlu kami, karena itu kerjaan kami sudah. Tapi PKS bisa juga partai kemaslahatan. Bahkan banyak mengatakan bahwa PKS itu partai sosial, partai keadilan sosial. Padahal itu kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Jadi insya Allah kami berkomitmen juga di Parepare ya, bukan cuma janji tapi banyak bukti. Ya, Parepare itu sudah banyak memberikan bantuan di pertanian ya, dan satu juga orang lupakan atas perjuangan PKS di Parepare itu adalah jalur 2 Sudirman. Oh iya. Itu adalah saya sendiri langsung hadir bersama-sama anggota Dewan waktu itu, anggota Dewan Pusat juga hadir sama-sama bertemu dengan mantan wali kota waktu itu. Wali kota waktu itu yaitu yang Tuan Pawe ya waktu itu. Itu sama-sama saya menghadap di Rujab membawa anggaran itu untuk jalur 2. Dan alhamdulillah sampai sekarang masyarakat menikmati jalur 2 itu. Sudah. Amal jarinya sudah jalan. Sudah insya Allah. Makanya kami itu sering menyampaikan bahwa politik itu adalah kemanusiaan dan ibadahnya luar biasa gitu. Niat kita karena ibadah, insya Allah jalur 2 itu kami merasakan dapat pahala insya Allah. Dan semua memilih PKS itu insya Allah. Karena kenapa? Politik itu yang batang untuk dunia wal akhirah. Jadi kebaikan dunia dan lebih kita membawa ke kebaikan akhirat. Itu mungkin yang kita makanya sering saya sampaikan bahwa mari kita menang bersama gitu, bersama rakyat, bersama kita semua. Siapapun dia kita bersama-sama. Makanya alhamdulillah di caleg-caleg kami 25 caleg di Parepare ini semua kompak. Dimanapun kami ada kegiatan, semua harus turun sama-sama. Karena kita ingin bersama-sama menang di dunia dan menang akhirat bersama masyarakat. Nah, jadi kita sudah per orang insya Allah sudah untuk ke depan kalau terpilih insya Allah kita juga di Soreang sampai di Bacukiki Barat ada beberapa caleg kami itu sudah komitmen bersama gitu bahwa kami ingin meningkatkan pelayanan kami, bahkan program PKS itu ada 3 gitu. Yang pertama bagaimana menjadi orang utama pangan murah. Pangan murah itu program nasional kami. Kalau perlu dihilangkan pasar murah. Pasar murah memang setiap hari. Karena ini apa ya? Lombok saya dengan tomat, saya pernah rasakan baru-baru ini harga tomat 35.000. Iya, makanya kami ini komitmen bersama bagaimana pangan murah. Yang kedua adalah tenaga kerja. Kami ingin masyarakat Parepare dan sekitarnya betul-betul tidak lagi menganggur. Bahkan ya penerimaan guru saja di sekolah banyak sekali yang mendaftar gitu. Saya alhamdulillah buka sekolah. Ya, kalau ada yang tidak mampu kami juga terima, ada yang mampu alhamdulillah ya bayar sesuai dengan kemampuan insya Allah. Jadi kami sudah menggagas pendidikan ini, bahkan kita menerima pendaftaran guru itu banyak sekali gitu. Hanya butuhkan cuma 3 yang datang ada sekitar 20-an orang. Jadi banyak generasi kita muda kita ini, harapan kita ini ke depan itu nganggur gitu. Makanya kami ini bagaimana maksimalkan potensi anak-anak muda kita untuk dapatkan lowongan kerja gitu. Kan padahal setiap janji kampanye apakah itu wali kota selalu membuka lapangan pekerjaan. Tapi kan faktanya agak sulit ini. Makanya inilah yang perlu kita buat terobosan bagaimana investor masuk di kota Parepare. Itu banyak sekali peluang-peluang. Bahkan sore yang itu di daerah Kipas kan hanya hamparan kosong saja banyak gitu, masih luas. Kita bagaimana mendatangkan investor yang betul-betul memperkerjakan orang lokal gitu. Jangan contoh misalnya banyak tukang-tukang batu saja banyak dari luar gitu. Proyek dikerjakan orang dari luar. Kita ingin bagaimana proyek dalam negeri daerah kita ini dikerjakan oleh anak-anak kita, warga kita, masyarakat kita. Banyak tukang-tukang batu kita menganggur gitu. Artinya PBD Parepare untuk Parepare ya. Karena belanjanya otomatis kalau dia dapat gaji, belanjanya ke Pasar Lakasi, Labukan, Sumpan, dia akan rame. Apalagi kalau mendapatkan plus ya. Nah, jadi berikutnya tentang kesehatan. Ya, insya Allah salah satu komitmen PKS adalah ketika PKS mendapatkan posisi insya Allah kemenangan. Pertama adalah bagaimana juga BPJS tunggakan ya dihapus insya Allah. Karena kenapa? Hampir semua yang nunggak itu adalah orang tidak mampu gitu. Dan itu sulit mendapatkan akses kesehatan. Tidak mampu membayar. Banyak sekali nunggak masuk rumah sakit, kasihan cari pinjaman kemana-mana. Hanya untuk membayarkan tunggakan BPJS. Maka itu kami bagaimana ke depan ini BPJS itu yang nunggak itu dihapuskan semua dulu. Baru kita buka lembaran baru. Karena kenapa? Kenapa dia nunggak? Karena faktor keuangan. Makanya kalau dia kerja tukangnya orang tuanya kerja, bapaknya anaknya kerja
insya Allah tidak perlu nunggak-nunggak lagi gitu. Iya. Tidak perlu punya pinjam lagi untuk membayar kesehatan, insya Allah. Artinya PKS sudah paham betul tentang kondisi. Oh iya. Apalagi kalau tidak salah ini Pak Ketua, PKS ini punya sepak terjang yang sangat luar biasa, terkenal dengan strateginya. Nah, seperti itu. Jadi juga saya bercacar dengan caleg, baik di Sape juga, dengan Baju Kiki Barat, Baju Kiki dalamnya, ujung, bahkan komitmen kami bersama bagaimana melahirkan kesehatan yang betul-betul murah, dan kedua bagaimana advokasi kita masyarakat yang membutuhkan pelayanan betul-betul, karena kami adalah partai pelayanan yang masyarakat ya, bukan sebagai bos, kami adalah pelayan, maka siap jadi pelayan gitu. Maka sampai ya cocok sekali memang di PKS karena dia memang sudah melayani rakyat. Makanya nangka ya Allah mudah sampai ini bersama kita ini supaya dia menjadi wakil rakyat, lebih meningkatkan lagi pelayanannya untuk masyarakat. Dan saya juga saudara juga sudah berjanji kalau memang saya diberi amanah, saya akan menyiapkan sekolah ya. Dan kedua mobil ambulans, mobil sehat dengan mobil sakit gitu. Jangan cuma mobil sakit saja, tetapi menyiapkan juga mobil sehat. Dan mobil saya siap diwakafkan untuk perbaikan masyarakat umum. Makanya itu sering saya sampaikan bahwa kami ingin menang bersama rakyat di dunia wal akhirah. Amin. Insyaallah. Ya baik. Ya baik, itu sementara kalau tidak salah tidak salah ya, Pak Ketua PKS ini Pak Hamsi ini juga merupakan caleg dari Dapil Soreang ya, untuk nomor urut 1. Jadi bisa dengar, kita tanya juga tentang beliau bagaimana komitmennya nanti. Nah sekarang kita ke Pak Sape. Ini kan ada yang unik dari Pak Sape, ini cukup dikenal ya, sudah banyak melakukan kerja-kerja sosial, dan kita banyak melihat sepak terjang beliau. Kalau saya amati memang kepeduliannya terhadap masyarakat, khususnya ke Tanah Tonon Rangeng. Nah kita ingin explore ini beliau ini, jangan sampai nanti misalnya kalau duduk wah Pak Sape ini dilupa lagi, nggak kayak dulu nih, nggak mau lagi turun sama kita ngopi-ngopi, nggak mau lagi bantu kita, karena sibuk Pak. Nanti kan DPR kan banyak perjalanan dinas. Nah apa saya bagaimana ini Pak Sape? Komitmennya atau apa yang keinginan? Ini kan sangat pragmatis sekarang ini kondisi. Ini kan juga sangat dilematis masyarakat. Masyarakat ingin memilih Pak Sape, mudah-mudahan bisa duduk, tapi komitmennya juga mungkin diragukan. Jangan sampai kayak yang lain ini seperti itu. Silakan Pak Sape. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Mesra dimanapun Anda berada, begitu juga dengan pemirsa yang ada di media sosial melalui Facebook. Tentunya dengan ucapan bismillah melangkah masuk di Partai Keadilan Sejahtera, bahwa kita ini adalah pelayan. Apa yang disampaikan tadi Pak Ketua. Karena kan banyak yang tawar-tawar ini. Iya. Jadi kalau tawaran-tawaran partai banyak, tetapi yang saya pilih ini PKS sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan latar belakang kami, bagaimana sebagai manusia yang bermanfaat, karena sesuatu yang dianggap sukses itu, manusia bisa dianggap sukses ketika dia sudah bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan ketika dia bisa mendapatkan jabatan. Karena kami paham bahwa masuk sebagai anggota partai politik, tambahkan mendaftar sebagai caleg, bukan hanya semata-mata bagaimana mendapatkan jabatan. Iya, jadi bukan hanya sekedar status sosial, bukan karena mau cari nama, bukan, tetapi kita ini mau menjadi bagaimana paradigma masyarakat ini menilai bahwa ternyata dunia politik itu adalah bisa bersumber bagaimana bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak lagi. Karena saya lihat di titik kesempatan dan memperolehi kesempatan yang banyak untuk melakukan hal-hal kebaikan lagi itu masuk di dunia politik. Meskipun sebenarnya bukan anggota partai politik, kita juga bisa melakukan hal-hal itu. Tetapi anggota DPRD ini ya berdasarkan bahwa perwakilan. Yang namanya perwakilan berarti kita hanya mewakili. Secara undang-undang sudah legal bahwa kita mewakili. Yang diwakili siapa? Tentunya adalah masyarakat. Bahwa masyarakat ini membutuhkan sosok seseorang yang bisa mewakili mereka untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakatnya. Berkomitmen bahwa apakah nanti Pak Sape setelah terpilih, ya kita lihat latar belakangnya saja. Iya. Saya insya Allah bahwa saya tumbuh besar seperti ini juga jadi payah dari teman-teman saudara-saudara kita dari PT Radio Mesra ya tentunya. Jadi tidak akan melupakan sesuatu hal yang membuat kita seperti ini. Yang terpenting keluar masyarakat. Iya, tapi
kita akan komitmen bahwa banyak masyarakat menganggap bahwa apakah Pak Sapi nanti ketika sudah terpilih akan melupakan kita. Itulah yang saya ingin buktikan. Selama ini kan saya hanya menganggap mungkin hanya banyak bicara, berkomunikasi saja. Kita belum tahu apakah ketika dia sudah terpilih berubah atau tidak. Itulah yang saya mewujudkan, ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa seperti inilah sebenarnya masuk dalam dunia politik. Apalagi PKS ini Pak, betul-betul bahwa bagaimana caranya memberikan pelayanan yang secara maksimal. Kita melihat PKS ini selalu berdiri tegak lurus, menolak apapun yang diusulkan oleh pemerintah pusat itu, selalu menolak jika dari segi kemanfaatannya ini tidak berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masuk dalam dunia politik saya rasa bukan hal-hal yang bahwa ini adalah hal sesuatu yang baik, yang kami anggap baik, karena masuk dalam dunia politik bukan karena hanya ingin mempunyai keinginan jadi anggota DPR, ingin menjadi yang terhormat, tidak. Karena kita sadar bahwa kita ini hanya sekedar pion yang harus bergeser ke kiri ke kanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bukan, saya tidak pernah menjanjikan bahwa ketika saya terpilih akan melakukan hal ini, tetapi saya menceritakan selama ini ada sudah 22 titik saya turun. Ini saya tidak pernah menjanjikan bahwa ini yang akan saya lakukan, tetapi saya menceritakan bahwa inilah yang saya sudah lakukan. Karena menjadi seorang anggota DPRD itu harus menceritakan latar belakangnya, bagaimana rekam jejaknya, apa yang dia sudah lakukan, bukan apa yang akan dia lakukan. Karena apa yang kita sampaikan tadi bahwa bukan hanya anggota DPR yang bisa melakukan itu. Mungkin saya salah satu masyarakat yang sering melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR, mewakili stakeholder yang terkait di dalamnya apa yang mau dibahas di dalam. Tapi Pak Sapi, berarti saya ingin tegaskan bahwa Pak Sapi ini bukan membeli jabatan anggota DPR, tapi legal standingnya untuk membela masyarakat. Iya, legal standing untuk membela masyarakat. Jadi big power ketika kita sudah menjadi anggota DPR, maka powernya lebih besar. Artinya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat lebih besar lagi, karena kita sudah masuk di dalam ranah tempatnya memang di situ. Kalau mau bertinggi masuk ring memang. Iya. Bukan lagi ya. Kita fake memang di dalam. Ya. Bukan ketika yang terjadi sekarang ini banyak sih, tapi tidak ada di Kota Parepare, mungkin kejadian mungkin di luar. Bahkan masyarakat ini suka kok. Ada yang bilang kita ini memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa kalau perbincangan di warung kopi, perbincangan di kalangan-kalangan masyarakat elit bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan jabatan, itulah yang kita ingin rubah paradigma masyarakat, bahwa anak nelayan saja pun, orang yang tidak punya apa-apa kok bisa mempunyai kesempatan melakukan kebaikan, mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota DPRD yang bukan hanya sekedar mengejar jabatan, yang bukan hanya sekedar mengedar nama. Karena banyak orang yang menyampaikan bahwa itu banyak miwangnya, itu nama jina cari, nah bukan nama yang dicari DPR, tapi kita di DPR ini untuk memberikan pelayanan, untuk menjadi pion yang bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, problemnya, pertanyaannya di mana? Jadi kalau pemikiran masyarakat bahwa yang selalu menganggap bahwa orang-orang yang beruang, orang-orang yang memiliki jabatan saja bapaknya yang bisa, wah itu tidak. Jadi kita ini menjadi motivator bagi mereka, orang-orang yang mungkin kurang beruntung dalam segi ekonomi. Ya, dia harus berpikir bahwa itu saudara kita Pak Sapi, karena mungkin dia memang ikhtiar dan niatnya memang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ya, Partai PKS ini berlandaskan Islam, tapi bukan hanya sekedar religius sekarang, tapi sudah menjadi nasionalis. Kalau diperjelas ini Pak Sapi ini, dia ingin kalau mengatakan pilih saya, bukan pilih saja di pejabat, pilih saya supaya saya punya legal standing melawan kok. Iya. Jadi saya akan melawankan. Iya. Jadi memang orang berpikir bahwa jadi anggota DPRD itu mungkin hanya cari pekerjaan, Pak. Jadi cari nama karena banyak uang. Tidak. Sekali lagi tidak. Jadi kalau ada teman-teman saudara kita yang menganggap seperti itu, rubah itu pemikiran tak. Bahwa memang di 25 anggota DPRD Kota Parepare ini memang sudah dibebankan dan sudah digaji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contoh, ada nggak anak masyarakat kecil yang lulus di PDN di Kota Parepare? Kecuali anak pejabat ada. Iya, ada nggak?
Tidak ada. Inilah yang menjadi. Apalagi anak nelayan Enggak ada. Iya, tapi kami bersyukur sebagai anak nelayan, tapi kami dididik karakter dengan akhlak yang budi pekerti, yang seharusnya melakukan hal-hal kebaikan. Banyak kok kami bisa jadi guru. Ya, tapi dalam pendidikan yang seperti yang dibiayai oleh pemerintah, macam IPDN, STAN, nah itu susah sekali bagi orang-orang yang standar ekonominya di bawah. Nah, inilah yang perlu diperjuangkan dan kita sampaikan kepada pemerintah bahwa bolehkah kiranya jika ada anak putra terbaik yang pintar, yang cerdas, ini bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk masuk ke jenjang pendidikan seperti ini. Mas Sapi pernah bilang bahwa anak Parepare itu pintar, sekolah saja pintar, apalagi di sekolah kan. Iya. Contoh, kalau dia mau belajar, saya akui diriku bahwa pendidikan saya ini cuma paket C, D, SMA. Meskipun orang cerita luar kiri kanan di sana. Silakan, karena ada dua hal, bukan karena nakal, bukan karena bodoh, tetapi kami sebagai anak nelayan susah dalam hal itu melakukan pembayaran. Orang tua kami ya dikategorikan orang yang kurang mampu, orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, tetapi mereka bisa melahirkan orang anak-anak yang mungkin memiliki tingkat kecerdasan meskipun kami tidak cerdas, memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka bagaimana berakhlak seperti dengan tidak menyamai dengan Rasulullah, tetapi setidaknya hampir menyamailah. Iya, contoh, karena apa yang disarankan oleh orang tua kita lakukanlah halal kebaikan, karena sabda Rasulullah menyatakan bahwa ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, maka atau memudahkan atau meringankan beban sesama, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusan kita, termasuk dengan kematian kita. Maka beranjak dari situ, bismillah, melangkah ke PKS. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Bacu Kiki Barat memberikan kepercayaan dan amanah dan tanggung jawab kepada kami, dan insya Allah kami akan jalankan apa yang diharapkan masyarakat sampai saat ini. Terima kasih. Dia duduk nanti kata-kata ini memang kalau dia lari dari Oh, direkor ya. Oke, direkor ya. Ada jejak digitalnya di media, ada di Facebook. Iya. Oke. Pak Ketua, berarti kalau saya lihat ini Pak Ketua, PKS sudah tepat ya. Jadi memilih caleg-calegnya ini adalah orang-orang yang paham betul tentang kondisi Parepare. Kan agak sedikit bukan ini ya, bukan menyalahkan juga, agak sedikit miris ketika misalnya ada calon yang tidak paham Parepare. Apa sih persoalannya? Jadi bagaimana Anda memperjuangkan masyarakat di DPR ketika tidak tahu persoalannya? Nah, bagaimana sistem perekrutan anggota caleg di ini Pak Ketua di Parepare ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk merekrut anggota, ya, salah satunya adalah kita mendatangi para tokoh ya. Contoh misalnya Mas Sapi ini tidak langsung saya dulu ketemu dengan Ketua Dewan Etik ya, Pak Prof. Bater Tijang, diskusi panjang gitu, yang masyarakat juga di sekitar imam masjid. Kalau saya ada jadwal khotib Jumat, ceramah Ramadan, saya diskusi dengan masyarakat, imam dan jamaah. Siapa sosok yang terbaik menurut kita gitu. Kriterianya seperti apa dengan PKS ini? Yang tidak ada celah-celah tercela ya. Yang minim ya, minim. Ya, minim. Nah, saya disuruh, ternyata alhamdulillah dapat sosok. Jadi saya juga langsung ke Sudirman Tansi. Ketua, waktu ketua. Saya Sudirman Tansi, Pak Haji, bagaimana ini sampai? Kenapa kita ngangkat? Saya mau masuk ke PKS. Harinya diskusi panjang, harinya pulang makin saya telepon. Tapi cukup legowo juga beliau, cukup demokrasi ya, kasih pandangan karena kenapa Sope ini cocoknya di PKS. Karena kenapa sosialnya tinggi gitu. Orangnya juga sederhana gitu. Dan berani melawan ketika ketika ada hal-hal yang kurang jadi cocok sekali di PKS. Alhamdulillah, bismillah. Ternyata kalau mempertemukan di warkop juga saya pernah kumpul misalnya diskusi langsung bagaimana? Ternyata alhamdulillah sudah bersama kita. Kedua juga ada beberapa juga di Bacu Kiki Barat juga seperti itu, Bacu Kiki, Pamulang ya. Itu juga di Spari Genta itu tidak langsung gitu. Saya di masjid dulu sholatnya dulu sama jamaah sama ini. Tapi PKS melihat dari sisi religiusnya juga. Masjidnya bagaimana di masjid. Tapi kan ya hampir kalau Ramadan kita datang ceramah ya ada dia yang MC. Itu juga saya ke masjidnya itu Perumnas, saya ketemu sosok ternyata ini Pamulang ya. Waktu saya kenalnya ini Pamulang ini waktu tikap Masjid Raya. Namanya terlalu akrab.
Tapi ketika saya membutuhkan orang sosok di dapil itu, saya harus ketemu. Oh ini ternyata. Saya datangin terus. Rahim itu lewat toko-toko di situ, toko-toko yang tetangganya gitu. Sebentar kita mau wawancara juga Pak Mulan nanti ya. Kita tanya juga nanti di komitmennya gimana ya. Begitu juga di ujung, misalnya saya juga ujung itu mencari seperti itu gitu. Ketemu Pak Darwis Beni, Pak, ada beberapa Pak Badar ini yang sudah lama gitu. Itu juga sih, kita tidak langsung gitu. Disebutnya Soreang juga sepertinya ternyata wilayah mengatakan harus ketua DPD harus maju. Wah, saya ini dari dulu nggak keinginan untuk maju. Saya hanya bagian belakang. Saya ingin hanya menjadi jantung saja gitu di partai ini. Saya tidak ada misi untuk. Tapi karena perintah ya, Bismillah, Insya Allah saya. Sudah siap. Soreang ya. Iya. Karena memang saya awalnya Soreang. Saya awal parlemen Soreang tinggal, Campai, dan saya banyak bergulit di Campai, dan alhamdulillah teman-teman juga sudah membangun masjid di Soreang. Tapi saya pernah dengar di Soreang itu dapil neraka katanya. Bagi saya itu semua dapil surga. Ya, dapil surga. Iya, karena masyarakat terbantukan dengan wajah-wajah yang hadir di pemilu ini. Dan insya Allah semua calon-calon insya Allah terbaik. Ya, nanti pun takdir nanti siapa yang terpilih insya Allah itulah yang terbaik untuk kita Parepare. Jadi intinya bahwa kami sudah menyerukan orang-orang terbaik insya Allah di caleg-caleg PKS silakan pilih baik tingkat daerah, pusat, dan provinsi. Dan kami juga sampaikan bahwa ya kami calon ada 4 gitu. Ada juga presiden ya. Jelas untuk perubahan ya. Itu sudah jelas nomor 1 ya. Bang Anies. Bahkan Tamsil Lindung kita juga sudah sering kampanyekan. Kenapa ya? Tamsil ini memang terasakan waktu dia dari bagian daripada DPR RI di PKS itu cuma banyak bantuan sapi di Parepare gitu. Itu juga Anjakmal banyak bantuan alat pertanian gitu. Nah, termasuk juga jalur 2 itu. Jadi kami ingin mengajak masyarakat bagaimana memilih PKS ini bukan hanya memilih tingkat kota saja, tetapi semua tingkatan karena ada sinergitasnya. Iya, begitu pusat juga begitu ada orang bantuan nelayan, pertanian, itu mudah kita. Ya, ketika kita menentukan anggaran bantuan pertanian itu mudah. Tapi kalau ada anggota Dewan Parepare gitu, karena butuh biaya ke Jakarta gitu. Contoh misalnya di anggota Dewan bawa proposal nelayan kan tidak perlu lagi dibiayai. Dia sudah memang tugasnya gitu. Kayak ke Jakarta cari bawa proposal untuk advokasi ketemu dengan anggota Dewan PKS di pusat. Untuk apa? Bantuan nelayan misalnya, tangkap ikan. Jadi ekonomi masyarakat terangkat gitu. Jangan cuma ada komunikasi nanti di pusat ya. Jadi kami ingin bagaimana sinergitas antara pusat dengan daerah ini sinkronitas. Apalagi masalah provinsi juga kami butuhkan dukungannya. Apalagi sekarang provinsi mengambil alih SMA. Jangan sampai ada SMA di Parepare anak-anak kita bermasalah ya. Termasuk kami tanggung jawab juga gitu. Kalau salah Pak Ketua ada masyarakat bilang begini. Biar bagaimana kau mau di Parepare kalau pusat sama provinsi tidak mau jadi juga. Makanya itu ya perlu sinergitas dari pusat sampai daerah gitu. Contoh misalnya kita punya anggota misalnya permasalahan di SMA, butuh advokasi di DPR provinsi, maka kita harus telepon provinsi. Bu, Pak, tolong ini ada anggota kami Parepare ini butuh bantuan, maka segera. Kalau tidak ada, ya ompong. Pak Ketua ada anggapan masyarakat begini juga. Ketika caleg sudah duduk, dia akan melupakan partainya. Nah itu kan banyak terjadi seperti itu. Bagaimana kontrol PKS terhadap nanti ini? Ada komitmen bersama tantangan. Kita juga ada terbiah kan, kita PKN namanya bukan lagi dulu kan terbiah namanya dia Liko. Sekarang kita ubah namanya upaya unit pembinaan anggota. Itu kita mengaji bersama-sama, itu diskusi tentang masyarakat, ekonomi, bagaimana menjadi orang kaya gitu. Karena kalau kaya insya Allah banyak membantu masyarakat. Karena ada istilah anggota DPR yang bermain sendiri dan ternak. Nah, itu yang kita itu kita itu dulu ada memang seperti itu. Tapi kita mulai sekarang kita sudah memang cari orang yang betul-betul ikhlas karena Allah gitu. Berjuang menjadi pelayan, bukan menjadi bos. Karena dulu, jangan kalau saya sudah anggota dewan ini, bukan lagi ya dulu harus panggil bos, harus panggil bapak gitu. Saya ini wakil rakyat, yang anunya. Kita yang bagaimana sama-sama turun masyarakat, ada bencana turun. Saya rasakan itu waktu di Aceh gitu. Seorang ketua MPR ya, turun angkat mayat. Dan Wahid waktu itu sama-sama. Maksud ternyata, ketua DPR, ketua MPR waktu itu. Jadi kita pegang itu seperti itu. Gitu. Tidak ada istilah cekat ketika ada bencana turun gitu. Ada kebakaran turun.
Walaupun saya tidak ada, sampai turun. Lama juga separi, saya juga turun di mana. Tidak perlu terlalu dimediakan. Karena memang itu kerja kita gitu. Kerja kita kelas. Oh iya. Karena kita sudah jelas, khairun nas anfa'uhun nas. Sebaik-baik kalian adalah bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita ini terbiaya menjadi terbaik untuk masyarakat. Bahkan keluarga pun kami tinggalkan. Karena keluarga itu kita sepelekan dulu, kadang mau dijemput, mau diantar. Kadang ini dulu. Karena kita ini bagaimana jadi kader PKS kita terbaik adalah menjadi pelayan gitu, menjadi pelayan terbaik di masyarakat. Ya itu kita komitmen kita bersama. Kalau ada ampun anggota dewan yang malelo kita panggil yang baik. Ini komitmen kita bersama. Bermeterai lagi. Saksikan kalau kita DPW, DPD. Tidak ada fakta integritas. Kedua itu tadi harus ikut tarbiyah, pengajian. Kalau memang tidak bisa kita tanya rumahnya untuk pengajian di rumahnya itu langsung komitmen dapat jalan. Itu juga pengkaderan anak muda kita, itu kita ajak anak muda kita supaya bagaimana melek dengan politik. Karena anak muda kita ini sekarang jauh dari dunia politik. Padahal anak muda inilah generasi kita awal kita untuk bagaimana ke depan menata ini kira ini yang lebih baik. Yang lebih politik, makanya kami gitu anak-anak dari mahasiswa kita ajak. Ya melingkar. Berarti ada pengkaderan juga di ada. PKS, Sudah. Ada yang khusus untuk pelajar misalnya ada pengkaderan seperti itu. Saya saya masuk di PKS itu bukan PKS-nya. Saya ikut tarbiyahnya gitu. Saya ikut pengajiannya. Saya itu apa ini terus tujuan kita. Tinggal kita disuruh kita bagaimana jadi terbaik masyarakat, bagaimana pandangan politik kita ke depan, bagaimana Islam ini menjadi rahmatil alamin. Kita hadir dimanapun gitu. Nah, itulah yang alhamdulillah saya kenal dengan PK waktu itu, PKS. Akhirnya kita jalan. Saya sembunyikan, saya tidak mau dari dulu saya tidak mau caleg. Iya. Karena saya ingin dekat masyarakat. Ternyata anggota dewan itu tidak perlu harus jauh dari. Nah, justru kita yang memberi contoh yang baik insyaallah. Ketika terpilih nanti jangan sampai tadi lupa. Dari bisa ditemui, bisa ke pintunya, bahkan HP-nya dimatikan. Nah, itu yang harus diubah insyaallah. Karena kita ini sudah komitmen adalah pelayan rakyat. Berkomitmen bersama adalah pelayan untuk masyarakat yang lebih luas. Insyaallah. Ya, baik. Berarti intinya di sini PKS juga di samping dia berpikir bagaimana kemajuan Parepare, dia juga bersikir. Ini seminggu sekali atau sebulan sekali? Seminggu sekali ya. Kamu tilawannya berapa satu hari? Iya. Itu wajib ya. Mungkin juga masuk jadi caleg juga harus ada hafal Al-Quran ya. Harus pintar baca tulis Al-Quran. Minimal satu hari. Ayat halaman satu ayat berpekan. Ya seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Ustaz Sape. Beliau ini Ustaz juga, pernah ceramah. Tapi kalau di Mimbar kalau Ramadan. Pernah cerita ada hal yang lucu ketika Idul Fitri itu ya Pak Sape ya. Iya. Oke, Pak Sape mungkin bisa diceritakan, ini kan kondisi saat ini memang sangat dilematis. Ini kan dunia pragmatis begitu kencang, begitu kuat. Nah, ini Pak Sape kan tentunya punya strategi, punya keyakinan seperti itu. Insya Allah karena lillahi ta'ala bisa tercapai itu, karena bukan jabatan yang diburu, legalitas standing untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hak masyarakat ini. Pak Sape bagaimana melihat kondisi sekarang seperti itu? Ini kan pernah Pak Sape penelpon ya, susah kalau ndak ada ini uangnya, kos politiknya, pada Pak Sape ini ada tonji juga uangnya. Silakan Pak Sape. Jadi sekarang kan zaman digital. Jadi jadi sampaikan tadi Pak Ketua bahwa banyak anak muda tidak mau masuk dalam dunia politik karena ini tadi teknologi. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena tidak ada uang. Enggak, semua orang ada uangnya. Ada semua. Iya, tapi cuma kami tidak melakukan, tidak mau melakukan hal-hal, bukan, tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari merendahkan sesama kita. Itu inilah yang kami jaga. Iya, kami tidak mau merendahkan sesama kami, karena di mata Allah itu manusia sama, mau pejabat, mau kaya, mau miskin, sama semua. Yang membedakan kita apa? Akhlak, kepribadian kita, perilaku kita, itu yang membedakan. Nah, di PKS itu mengajarkan segala hal. Jadi memang bukan karena kami ahli ibadah, tidak, karena kami tahu bahwa Allah lebih merindukan dan mencintai tobatnya seorang maksiat daripada sombongnya ahli ibadah. Tapi kami tidak, tapi kami hanya selalu berusaha dan mengingatkan apa yang harus kita lakukan, karena ini dunia yang kami pahami tempat persinggahan di mana kita mengumpulkan bekal. Sama dengan kalau kita mau ke Jakarta, disiapkan tas, disiapkan baju, disiapkan uang untuk
sampai ke Jakarta. Nah, kalau sampai di Jakarta tidak ada bekal, umpama apa kira-kira yang mau terjadi? Meskipun banyak anggapan bahwa akhirat itu setelah kita hidup mati tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak dilihat ji. Tapi persoalannya itu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesamanya. Itulah intinya. Dan di situ intinya. Nah, PKS ini, kami ini di Bacu Kaki Barat, mungkin saya yang paling muda, Pak Ketua, 44 tahun. Jadi di usia 44 tahun ya sisa 18 tahun ini. Kalau jatah Rasulullah ini 18 tahun. Nah, saya di bawah ini ada Pak Batiar. Haji Batiar ini mantan kepala sekolah dan imam masjid. Sampai sekarang masih imam masjid. Di nomor 3 itu ada Ibu Ramlah, majelis perempuan. Nomor 4 ada Pak Samad, mantan kepala sekolah. Ada Pak Hamsa, mantan Kapolsek. Iya, kami ini ya orang-orang, bukan karena PKS ini yang terbaik, tidak. Cuma kami melihat bahwa kami di sini memang hanya untuk melakukan hal-hal yang bagaimana yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Melakukan pendekatan-pendekatan karena banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu. Maka sebenarnya ini adalah tugas-tugas pemerintah atau stakeholder yang terkait untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa memang yang harus mereka lakukan, melihat dari tingkat kemiskinan apa yang mendasari sehingga banyak peningkatan orang miskin di Kota Parepare. Apakah mungkin karena SDM-nya, apa mungkin karena pendidikannya? Ini kan harus dilihat semua, bukan hanya ketika melihat oh ini ternyata data orang miskin di Kota Parepare ini bertambah. Nah, coba lihat apa yang membuat ini bertambah. Apakah memang tingkat persaingan sumber daya manusia, atau memang pola pendidikan, atau modal usaha? Ini yang harus kita lihat. Bukan hanya sekedar data kemiskinan yang bertambah. Seharusnya kita pelajari apa yang membuat mereka sehingga bisa miskin seperti itu. Membuat lapangan pekerjaan, bukan hanya memberikan kewenangan ke pemerintah bahwa buka lapangan pekerjaan pemerintah, tidak. Pemerintah hanya bisa memberikan jalan. Contoh, apa yang saya lakukan untuk membuka lapangan pekerjaan? Ada lahan kosong yang 9 tahun vakum, saya manfaatkan, bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi masyarakat di sekitar situ ada. Bagi mereka yang tidak bekerja di Patato, itulah yang kita akan memberikan sedekah. Ada beras, jadi itu yang harus kita bangun, itu yang kita harus pikirkan. Karena kalau pemerintah hanya menyuguhkan bansos lah, bantuan beras lah, mesin jahit boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau memberikan bantuan hanya sekedar makanan saja, ini kan menjadi kotoran. Tapi kalau dia memberikan bantuan, coba kita, apa keahlian Pak? Kenapa kita tidak bekerja? Ini contoh yang saya lakukan. Sapu dia belum jamaah, ini kalau mak jamaah dia kataku. Kok kakak tata agar jamata, insya Allah kita belikan katang dengan asumsi bahwa ini sebagai pinjaman. Tapi iya Pak Tapaliswi, nanti kau kembalikan kalau ada kelebihanmu. Tapi kalau selama kau bekerja tidak ada kelebihanmu, maka dalam hati kita ikhlaskan. Karena itu bisa membuat dirinya memperoleh makanan sendiri. Jangan bahwa kasih ini. Jadi masyarakat ini bagaimana caranya membangun supaya sumber daya manusianya ini ada kelebihannya, ada keahliannya, sehingga bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak tergantung oleh masyarakat, tidak tergantung oleh pemerintah, hanya menunggu bantuan-bantuan makanan. Dan inilah harus diwujudkan, bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM. Iya, nah, pernah terjadi pemerintah memberikan bantuan yang diusulkan oleh masyarakat, mereknya yang bagus, ternyata yang turun merek yang tidak bagus dengan harga yang murah. Nah, bagaimana caranya usahanya berkembang? Itulah yang harus dikontrol sesuai. Makanya ini my name, my address, sesuai dengan nama, sesuai dengan lama, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Iya, dipantau. Masa minta katang merek B dikasih merek C yang harganya lebih murah, belum bisa selesai satu. Umpama kalau dia kerja lemari, belum bisa selesai satu lemari, rusak mi. Jadi hal-hal yang hanya menggugurkan kewajiban, bahwa hanya menganggap karena bantuan, nah yang penting terima.
ketika diberikan bantuan pertukangan Iya. dan ada proyek pekerjaan bangunan, orang luar yang dipakai itu. Ini kan salah. Makanya kita dengan alasan begini. Biasanya kan begini, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kontraktor dengan alasan bahwa mawata banyak zaman nasi kampungnya. Inilah yang mau dibangun. Apa yang membuat mereka jelek pekerjaannya? Apakah karena memang keilmuannya atau pengalamannya yang kurang, atau memang dia malas untuk melakukan kebaikan itu dan kembali lagi kebaikan? Kan begini, ada juga pekerja meskipun dia lama bekerja, maka umpama dia tender ini 15 hari, dia bisa kerja sampai 20 hari. Karena kenapa? Karena dia utamakan hasilnya, bukan hanya sekedar uangnya. Kan biasanya kontrak berapa hari kau kerja ini? 10 hari. 10 hari dia tanda tangan di kontrak, dia kerja 5 hari. Kira-kira hasilnya bagaimana? Ini yang membuat juga para kontraktor ada alasannya. Sehingga kita harus memang membangun citra masyarakat kita ini, sumber daya manusianya bagaimana untuk melakukan persaingan dengan masyarakat luar. Jadi tidak sepenuhnya juga saya salahkan kontraktor menerima pekerja dari luar. Karena kenapa? Itu tadi daya saingnya. Jangan-jangan karena jarang dipakai sehingga pengalamannya berkurang. Berkurang ya, mungkin saja seperti itu. Atau mungkin karena upah. Padahal mendatangkan orang dari luar sebenarnya biayanya lebih besar. Mana lagi makanannya, mana biaya rumahnya yang ditempati. Nah, ini harus dikontrol semua karena supaya uang rakyat, uang daerah kembali kepada rakyat sendiri. Coba saya tambah persoalan kesehatan. Kalau masalah persoalan kesehatan, karena saya ini punya pengalaman 3 bulan dengan gaji 500.000 per bulan, ini melayani 4 kabupaten kota. Kalau orang lain saya yakin tidak mau. Dengan gaji 500.000 per bulan, bukan gaji insentif 500.000 per bulan, melayani 4 kabupaten kota, yaitu Parepare, Baru, Sidrap, dan Pindrang. Kenapa sampai mau itu? Itu kan sudah diwujudkan. Lihat dengan keikhlasan bahwa meringankan beban sesama itu jauh lebih mulia daripada mendapatkan uang yang banyak. Ada nggak nilai uang ketika orang sudah meninggal? Ini manusia mempunyai 3 yang kita miliki. Yang pertama yang dimakan, setelah kita makan jadi kotoran. Yang kedua apa yang kita pakai, setelah lama akan jadi kusam. Nah yang ketiga inilah yang kita nantikan nanti. Sedekah. Ada kebahagiaan tertentu Mas Afia ketika melihat orang bahagia seperti itu ya. Iya. Itulah yang dimaksud dengan orang kaya, ketika kita mampu membuat orang tersenyum. Itulah yang kaya sebenarnya, bukan yang banyak hartanya. Jadi kami anggap ini orang yang kaya ini ketika kita mampu melakukan hal kemudian dia tersenyum, terbahak-bahak. Kalau makanya berbicara sedekah, kalau ada yang makan di pelidi, tidak ada kemampuan pikiran, tak dengan tenagamu boleh. Sehingga tenagamu, kemampuan uangmu boleh. Beda dengan infak. Sedekah itu bagus, senyum juga sedekah. Makanya itu kalau di celengan masjid tidak tertulis sedekah, infak. Karena kalau hanya sedekah orang tersenyum. Jadi kita berharap ada sedekah suara buat beliau ini. Iya, makanya saya hanya memohon kepada masyarakat Bacuki Barat untuk membuktikan apa yang kita sudah lakukan dan untuk membuktikan apa yang selalu saya ucapkan, maka saya cuma minta sedekah suara. Jadi intinya Pak Sambil, dia tidak minta jabatan di DPR, dia butuh legal standing. Legal standing saja. Iya, andai kata ada legal standing yang lain daripada DPR, saya lebih di situ. Karena kenapa? Karena paradigma masyarakat ini yang sebenarnya susah dirubah. Karena ulah oknum-oknum DPR yang terdahulu melakukan hal-hal kebohongan sehingga masyarakat tercipta dalam pemikirannya bahwa itu Pak politik, Pak belian lebih baik langsung. Iya, karena mungkin ulah-ulah oknum terdahulu, ya kan? Makanya dia bilang, itu Pak politik, Pak belian jadi komen sama todo tuh, kau dia gak diajak mana butuh doi. Iya, karena kita sendiri yang membuat kesalahan seperti itu. Iya, coba kau lakukan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Selesai perkara. Orang mau jadi anggota DPR tidak perlu lagi kong-kali kong uang. Dan saya rasa masyarakat juga sekarang sudah hampir cerdas. Karena pasti dia sudah merasakan hal-hal jadi boleh guna anggota DPR. Dia berpikir bahwa ternyata makuani apa kodi dan itu jalan itu doi. Kan seperti itu. Ini mungkin resikonya. Ketika dia duduk kemudian dia tidak ingat kita,
Dia sadar bahwa ini mungkin resikonya. Karena kita cuma ambil uangnya kita pilih, akhirnya kelakuannya juga seperti itu. Dan mudah-mudahan 2024 ini memang masyarakat ini hampir sudah 80% pasti cerdas, Mi. Iya. Dan harusnya ini para caleg juga ini harus cerdas memang, Mi. Iya. Paling tidak cerdas tentang bagaimana itu. Iya, nilai ketingkatan kecerdasan calon anggota DPR ini kita lihat popularitas keuangannya saja. Iya, kalau dia bahwa ingin ini itu tanpa dia sadari bahwa dia menganggap rendah sesamanya, insya Allah akan melahirkan perwakilan-perwakilan yang sehat. Seperti itu, Pak Dimas. Jadi kalau bisa saya simpulkan, intinya adalah hati-hati juga kita menerima uang. Jangan sampai ini penghinaan buat kita ini. Mengatakan bahwa kau itu bodoh, saya kasih uang pasti kau pilih, Kak. Ini kan ngeri juga ini. Ini yang perlu dibangkitkan kesadaran tentang itu, terkait dengan bagaimana masyarakat cerdas tentang politik, Pak Ketua. Kami juga berharap dari media bagaimana nanti ada programnya dari PKS juga bagaimana memberikan pemahaman tentang teori politik itu ya. Setelah nanti pelantikan bahwa kami akan lakukan, kami bukan 2 kali sebulan di Radio Mesra, karena kami yakin bahwa di Radio Mesra ini pendengarnya banyak. Jadi masyarakat bisa menyampaikan melalui teleponnya. Kalau perlu turun ke sekolah-sekolah, Mas apa ya? Jadi insya Allah komitmen kami, saya sudah sampaikan sama Pak Ketua bahwa kami mungkin tidak mungkin semua bisa merangkul, tidak mungkin semua mendengarkan keluhan masyarakat. Olehnya itu kami anggap bahwa mungkin kita bisa lakukan 2 kali 1 bulan di acara seperti ini Radio Mesra, sehingga masyarakat mendengar kemudian bisa menyampaikan melalui telepon dan bisa datang langsung ke rumah kami, ke kantor partai kami, dan ini menjadi saksi bahwa ini akan disulap menjadi posko aspirasi. Ini akan ada terus selama pemilik tanah sendirinya tidak membangun. Jadi kalau selama pemilik tanahnya tidak membangun, ruangan ini akan disulap, akan dikasih ber-AC supaya masyarakat kalau datang mengeluh merasakan juga AC. Karena di kantor DPR itu, Pak, kita rasakan AC, di ruangan kami ber-AC. Makanya kami akan membangun tempat ini untuk menerima aspirasi masyarakat juga di dalam ruangan yang ber-AC. Mari kita sama-sama nikmati keuangan daerah, bukan hanya kita yang menikmati perjalanan dinas. Maksudnya Pak Sape itu ber-AC, kesejukan batin, kesejukan jiwa ketika misalnya hak kita sudah banyak kita perpenuhi, ekonomi kita bagus, khususnya Parepare ini Pak Sape, karena Pak Sape dan Pak Ketua ini paham sih, caleg nomor urut 1 PKS di Soreang juga ini paham betul kondisi Parepare seperti apa, khususnya juga Soreang seperti apa. Nah, baik, yang terpenting bagaimana masyarakat memahami dulu politik itu seperti apa. Hilangkan paradigma bahwa politik itu jelek, politik identik dengan kalasi, identik dengan ini, kebohongan. Padahal kan biar bukan politik juga banyak terjadi kalasi ya, organisasi dan lain-lain. Ini dari personnya saja. Kita juga menitipkan pesan, mudah-mudahan PKS bisa membangun itu. Nah, kemudian juga mungkin terakhir ini bagaimana kira-kira pesan-pesannya sebagai ketua PKS dan juga harapan-harapan terhadap masyarakat ini. Kita yakin bahwa masyarakat Parepare ini cerdas, kemudian juga pintar, juga punya budaya Bugis, si Pekatau, budaya Siri dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang kita sebagai manusia biasa hilang itu karena pengaruh ekonomi, pengaruh kurang pemahaman seperti itu. Nah, ini kan yang kita bangun. Baik, silakan Pak. Ya, insya Allah kalau PKS dalam diberi amanah, insya Allah sudah ada sejarah ya, sudah ada bukti gitu. Kami akan bersama rakyat, bersama masyarakat, dan kami juga membuka diri semua. Kami caleg-caleg semua PKS itu tidak ada yang tertutup. Bahkan kantor pun PKS siap ditempatin, bahkan menampung anak-anak mahasiswa dari luar juga pun kami bermalang sana gitu. Iya, kami juga buat panti untuk mahasiswa orang luar, orang dalam yang tidak punya tempat ada di lapak di kami. Ada. Jadi kami sudah melakukan tapi tidak perlu dimediakan terlalu. Karena memang itu kerja kami. Jadi insya Allah mengenai masalah kita sosial insya Allah sudah berjalan dengan baik. Saya mau bagaimana lebih tinggi lagi gitu. Bagaimana kita dapatkan supaya lebih kuat lagi, lebih pelayanan kami lebih setara lagi gitu. Karena kami ingin berbuat lebih banyak, itu kadang kami terkendal dengan tadi kebijakan dan faktor dana yang signifikan. Contoh waktu banjir di Batu Kiki itu, Saparas dengan ini, kami itu waktu itu tengah matu lawan-lawan dengan cari mobil perahu gitu. Dan alhamdulillah ada dari Brimob waktu itu
kami bersama-sama berimob menyelamatkan warga yang terjebak, alhamdulillah gitu. Jadi itulah kenapa ya kami tidak punya power ketika kami hanya datang maju relawan gitu. Tapi kalau kita ada power, insyaallah. Contoh waktu kami di Palu waktu bencana Palu, terakhir di Mamuju. Itu ada pejabat-pejabat dari daerah lain, itu hampir semua daerah-daerah Palu juga begitu. Itu ada pejabat, ada ketua DPR, ada wakil bupati hadir sama-sama angkat beras, bagi sembako. Itu semua level kita sama gitu. Jadi kami ingin menang ini sampai dapil ini kami komitmen bagaimana PKS ini menang 4 dapil ya, satu persatu ya. Jadi target kami 4 kursi. Ya, itu realistis. Ya. Kami walaupun ada orang katakan target sekian, kami targetnya satu dapil 1 kursi. Dan insya Allah mudah-mudahan kami ini bisa diijabah dan masyarakat dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami ingin betul-betul memperlihatkan gitu, memperlihatkan bahwa inilah PKS, inilah kader PKS. Digitalnya di sini ya. Iya. Ada jejak digitalnya. Iya, silakan rekam. Ya. Dukung kita ya. Setiap telepon 24 jam. Siap. HP kami cuma 1. Iya. Nomornya 1 ya. Dan nomor kami juga 1. Istri juga 1. Tapi saya juga nggak ada 1 nomor warna. Ya. Jadi kenapa nomor saya itu nggak ganti-ganti etap itu? Saya usaha coba tetap hidup supaya tetap ada komunikasi efektif. Bahkan masyarakat ada yang pinjam uang, saya tidak terlalu merasa kembali. Boleh pinjam 100, saya cuma kasih 200. Kenapa? Tidak ada harapan untuk kembalinya. Karena kenapa? Itu tadi kami saya sudah tahu bahwa ini PKS insya Allah tidak ada, selalu ada solusinya. Walaupun saya tidak punya waktu itu ada uang ya, saya hubungi caleg-caleg. Tolong bantu ini gitu. Karena kami ini kami menjadi orang kaya itu bukan berarti banyak harta ya. Ada dapil masing-masing kita bantu. Bahkan dari luar kota. Iya, jadi kami ini PKS ini bukan hanya memikirkan daerah. Kita juga bagaimana hadir di berbagai daerah gitu. Jadi tadi PKS itu hadir di berbagai daerah. Ketika ada bencana tidak lagi perintah bahwa turun, tapi otomatis semua akan turun daerah. Daerah itu akan turun sendirinya. Pastinya kami mengedepankan sosial dulu. Ya. Artinya bahwa sosialnya yang utama, dan kita juga bagaimana memikirkan masa depan kita, anak-anak kita, dan kedua adalah akhirat kita. Baik. Jadi kami ini bukan politik hanya politik kepentingan pribadi. Kalau pribadi saya mungkin tinggalkan pare-pare, tinggalkan PKS, tapi bukan dalam kepentingan kita bersama bagaimana hidup dunia wal akhirah. Ada amanah ya. Amanah bagaimana ini politik ini membawa perubahan yang signifikan. Masyarakat juga bahwa politik adalah jembatan untuk ke sosial. Karena hanya politik yang bisa merubah kondisi kita. Mau jadi ini harus lihat politik, berapa anggaran harus politik, bantuan sosial juga seperti itu. Iya. Saya pernah ke dinas sosial. Wah, masyarakat mau bantuan apa? Ada yang kata gah? Ada kan kata gah? Itu loh pertanyaan yang harusnya tidak boleh keluar karena kami cuma punya hak. Inilah yang membuat saya mau jadi anggota DPR. Ternyata harus memang punya power. Makanya saya harus bagaimana membantu masyarakat ini, tidak harus kumpul-kumpul uang. Waktu kencang angin kumpul uang lagi masyarakat, saya list lagi masyarakat datang yang punya uang, tolong nggak pilihan peralatan rumah tangganya yang kena kebakaran. Saya tidak punya uang, tapi saya memanfaatkan orang-orang kader PKS yang punya duit. Tolong ada 50.000, ada 20.000, akan ada yang nggak punya duit, tapi kemauan kami yang besar. Ya, akhirnya alhamdulillah terkumpul, bisa lagi menerima kamu, tersenyum lagi. Alhamdulillah, ini adalah orang kaya kita. Karena jangan anggap orang kaya itu banyak uangnya, banyak mobilnya, tidak. Bagaimana bisa memanfaat harta sedikit itu bermanfaat kepada orang lain, itu orang kaya semua. Bagaimana kita bisa tersenyum bersama-sama. Iya, itulah yang kita inginkan. Bagaimana, makanya kami terteling menang bersama sejak melayani pelayan jadi rakyat dan melayani yang cinta. Karena hatilah yang insya Allah. Kalau bukan karena kalau ini sudah kita akan ketika dapat posisi, dapat jabatan, maka dia akan mulai nutup kaca mobilnya. Kalau hati insya Allah, ya makanya kami membesarkan turun masyarakat bersama-sama tiap hari senam. Kita bagaimana? Nanti ke Pak Sate. Ya, mungkin ada pesan ini, harapan kan kita ingin sekali lagi mengingatkan bahwa Mas Sate harus mempertegas bahwa saya tidak buruh jabatan ini, legal standing yang saya inginkan. Iya. Ya, jadi ketika Pak Sate kata pilih saya seperti jadi, itu. Latar belakang begini. Latar belakang kami adalah anak nelayan yang kurang beruntung dalam segi materi. Berarti pernah menikmati penderitaan cukup panjang. Bukan pernah menikmati, tapi menikmati. Karena kondisi ekonomi politik ya. Iya, kondisi ekonomi memang orang tua kami bahwa ya begitulah.
Kami pernah jadi pemulung loh. Iya. Jangan saya punya 2 orang anak, saya masih jadi pemulung botol bekas. Iya. Karena kami anggap itu adalah halal. Karena kami yakin tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi pernah jadi supir pribadi. Iya. Seorang dokter yang baik. Iya, Pak Dokter Kemuli istrinya ya. Iya. Kami pernah jadi supir PT-PT. Iya. Kami pernah jadi supir Makassar Pare-Pare. Kenapa saya selalu beralih? Karena saya berpikirnya begini, kalau saya bawa mobil Pare-Pare Makassar, bangun jam 4 subuh, berangkat ke Makassar, pulang jam 1 malam, manfaat sebagai manusia ke sesama manusia itu tidak ada. Iya. Jadi istilahnya tidak hilang nanti ketika pas saya pakai dasi. Yang tadinya iya, saya ini sudah beberapa kali diperhadapkan oleh pilihan. Saya bekerja sama Dr. Nur Hamidah, Dr. Rose ini orang yang baik, suami istri. Kalau saya cuma melihat dari gaji, uang, saya tidak tinggalkan. Saya dianggap sebagai saudara. Gaji saya luar biasa. Berarti ada kegelisahan ketika melihat kondisi ya. Iya, saya dipercaya oleh masyarakat jadi RW, maka saya dapat pilihan lagi. Pilih tetap sama Dr. Rose dengan materi yang sudah luar biasa, atau bekerja sosial sebagai RW yang gajinya per 3 bulan pada saat itu 975.000. Banyak hujatan lagi. Banyak hujatan lagi. Kalau ada yang salah-salah, kalau benar diam saja. Iya. Saya pilih RW. Iya. Dok, saya sampaikan sama beliau, tapi kalau ada perjalanan jauh, saya siap. Tapi kalau dari kondisi pelayanan ini saya harus maksimalkan kepada masyarakat. Karena saya yakin bahwa rezekiku itu tidak datang dari pekerjaan. Itu keyakinan saya yang pertama dulu, bahwa segala bentuk rezeki bukan hanya sekedar dari pekerjaan, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu bahwa nanti ada warung makan patato, tidak ada. Ini seperti film di Indosiar saja. Kenapa ada? Karena itu petunjuknya dari Allah. Ketika kalah di 2019, rasa keikhlasan dalam hati bahwa memang itu bukan hak dan milik saya untuk jadi anggota DPR, maka Allah memberikan jalan untuk bikin warung seperti itu. Jadi kedepannya, bahwa saya hanya sekedar menghimbau kepada masyarakat bahwa harga diri jauh lebih besar. Harga diri jauh lebih besar daripada segalanya. Jadi untuk menjaga harga diri ini, momentum 14 Februari 2024, disitulah kita perlihatkan bahwa ini harga diri saya dan tidak mau dinilai. Tidak mau dinilai dengan materi. Budaya siri. Kenapa? Ada yang menganggap bahwa saya sudah besar. Tidak. Saya masih biasa-biasa saja. Ada yang bertanya, apa resepnya Pak Sapi? Resepnya hanya satu. Jangan pernah mau dinilai dengan uang. Orang pasti segan sama kita. Iya. Orang pasti segan. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak ini, anak-anak yang ada di rumah, bahwa nak, satu pelajaran yang kau petik dari saya, yang harus kau pakai, bahwa harga dirimu jauh lebih besar dari segalanya. Jangan pernah mau direndahkan karena uang. Direndahkan pun tidak jadi masalah, tidak mungkin jadi sampah. Bahkan kita dibangga-banggakan itu, tidak mungkin tuh jadi bintang. Jadi apa Ji, manusia itu Ji, saya selalu Ji berharap meskipun tidak jadi yang terbaik, tetapi pada intinya kita hanya melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi saya cuma mengingatkan kepada masyarakat bahwa untuk melahirkan wakil pemimpin yang amanah, ya harus kita menjadi pemilih yang cerdas. Karena dasarnya dari kita aja. Kalau ada ulah-ulah oknum yang terdahulu yang melakukan kesalahan, maka jangan limpahkan kepada kami. Karena kami hanya ingin melakukan perubahan bersama dengan Anies Baswedan. Makanya tagline kami perubahan. Kalau ingin melakukan perubahan, ada pada tanggal 14 Februari. Dan kesempatan itu datangnya hanya 1 kali 5 tahun. Dan belum tentu ada lagi seperti mereka, seperti kami ini di 5 tahun yang akan datang. Jadi kesempatan terbesar ini ada di tanggal 14 Februari. Pilih partai PKS nomor 8. Siapapun calegnya, silakan pilih PKS. Baik yang tinggal di ujung Soreang, Bacukiki Barat. Kalau tidak suka orangnya, pilih saja partainya. Begitu juga dengan di tingkat provinsi, begitu juga dengan di DPR, di tingkat pusat. Kita hanya menyatukan suara untuk PKS. Silahkan pilih PKS-nya. Kalau macam-macam di DPR lapor sama ketuanya. Iya, kalau kami sudah punya komitmen Bang.
kami tidak akan melangkahkan kaki masuk di PKS kalau kami tidak sanggupi apa yang sudah kita sepakati. Siap lahir batin. Iya, karena kami sudah menganggap bahwa ini bisa sesuai dengan hati nurani kami. Apa yang kami perjuangkan selama ini, apa yang kami lakukan selama ini, bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya semata-mata jabatan, bukan karena mau dihormati, bukan karena uang, tetapi kami hanya mencari legal standing. Ini yang mahal bro, yang 7 gram. Ini pinnya yang mahal. Iya, bukan kursinya yang mahal. Kalau kursi banyak, ini pinnya, ini yang membuktikan bahwa kami mempunyai legal standing untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan apa yang diinginkan Pak Bagus. Dan saya luruskan, yang maksud Pak Sape, mahal pinnya bukan mahal dari segi uang, bukan harga dirinya. Iya, makanya masyarakat juga harus mahal dong. Jangan didatangi, dia ambil datanya bahwa ini sekian. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita direndahkan. Begitu juga dengan orang yang memberi, dia juga merendahkan sesamanya. Makanya ya kita bertarung fight dengan sesuai dengan kualitas, kemampuan, kapasitas, bukan hanya sekedar isi tas. Bukan karena kami mampu, tidak. Bukan kami bahwa kami yang mempunyai kualitas, tidak. Semua yang mempunyai kualitas, tapi lihat rekam jejaknya. Pelawang kambing sulit, tapi sesulit apapun, ketika dia sudah melakukan 4 tahun lebih selama ini, tak perlu lagi melakukan kampanye, tak perlu lagi turun melakukan janji-janji. Iya, tak perlu juga cetak baliho banyak-banyak, karena masa kampanyenya sudah lewat sebenarnya. Setelah pelantikan, disitulah kita kampanye, kita turun kepada masyarakat, bukan hanya memanfaatkan pokir. Pokir inilah yang membuat kita resah sebenarnya, karena stakeholder SKPD ini menutup ruang bahwa ini DPR malah ya, anuna DPR ya, kasihan kan? Bukan uang rakyat itu, cuma dia dikasih kewenangan, legal standing, dia dikasih kewenangan. Ini pokir 400 juta per tahun, mana lagi reses kan yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Ini kan penyambutan aspirasi. Kalau DPR hanya melakukan 3 kali setahun, dia menjemput aspirasi hanya karena dianggarkan menggunakan uang rakyat. Tidak ada memang silaturahim, tidak ada penyambungan kalau ini yang dilakukan. Nah DPR, saya rasa DPR ini berkantornya cuma 30%, 70% ini di lapangan. Iya, ke masyarakat. Apa yang kau membicarakan di atas, kalau kau tidak tahu aspirasinya masyarakat, kau tidak tahu keluhannya masyarakat, kau tidak tahu kepedihannya masyarakat, apa yang kau bicarakan di kantor? Sementara kita ini terlabel bahwa kami ini adalah perwakilan penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Kalau DPR-nya tidak turun setiap saat, susah memang Pak. Ya, mudah-mudahan tanggal 14 Februari ini membagus, ini betul-betul masyarakat menjatuhkan pilihannya yang tepat. Terkhusus ini Pak, presiden jalur perubahan ada di nomor 1. Baik, ada juga yang saya ingin katakan, diperjelas untuk masyarakat terkait dengan legal standing itu ya. Maksudnya legal standing seperti ini, masyarakat harus memahami juga terkait dengan legal standing yang dimiliki anggota DPR. Jadi ketika misalnya Pak Hamsi atau Pak Sape bukan seorang anggota DPR, dia mencari di depan wali kota bisa kena pencemaran atau dilaporkan ya. Tapi ketika seorang anggota DPR bisa marahi wali kota karena memang tugasnya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang atau keinginan masyarakat, nah seperti itu. Baik, terima kasih buat Pak Hafid Adi yang lagi monitor kita. Ada juga Jasmiati, kemudian ada Peri Fadli, ada Hadi Haruna, masih banyak ya yang lainnya ya. Dan kita berharap juga yang ingin memberikan saran atau masukan ke PKS bisa melalui Facebook kami di kolom komentar. Terima kasih banyak, dan ingatkan kembali Pak Sape legal standing, diingatkan kepada masyarakat. Pak Sape kan suka mencak-mencak. Jadi maksudnya Pak Sape ini, ketika saya punya legal standing, tidak mungkin saya marahi wali kota dilaporkan karena itu adalah hak imunitas anggota DPR. Bisa menekan ketika ketika ada melenceng dari undang-undang atau melenceng dari konstitusi
atau amanat masyarakat, Pak Sapi bisa tegur. DPR, Iya. wali kota, betul. bisa diprotes sekeras-kerasnya. Nah, jadi masalah. Tapi kalau dia kan digaji sebelum bekerja. Nah, kalau tidak ada legal standing bahaya juga. Bisa dilapor nanti. Pencemaran. Karena apalagi kalau undang-undang IT. Seperti itu. Iya. Iya. Baik, Bang Dimas barangkali bisa diserahkan. Terima kasih. Oh ya, silakan diserahkan. Serahkan. Iya, diserahkan ke Pak Sape. Iya. Ini bentuk apresiasi Pak Sape yang banyak berkontribusi di acara obras ya. Di acara obras seperti itu. Iya. Jadi bukan hanya mendengar, Pak. Iya. Jadi di Radio Mesra kami bukan hanya mendengar, tapi kami menyampaikan. Menyampaikan biasa. Wah, luar biasa. Ya, nanti akan dipakai. Terima kasih Radio Mesra. Kita apresiasi partainya nanti luar biasa memperjuangkan kita. Insya Allah. Jadi partai politik bersedekah. Iya, baik. Iya, baik. Sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin penutup ini ya, silakan. Terima kasih kepada Radio Mesra yang telah membuat kegiatan yang sangat baik ini ya, menyambungnya. Ini silakan menyambung masyarakat, mendengar masyarakat. Kami juga berkomitmen dengan masyarakat lewat radio ini. Karena masyarakat perlu tahu, Pak. Iya. Jangan sampai salah kaprah lagi nanti. Ya kan kayak PKS dulu ini. Seperti itu. Walaupun saya dari tahun 20 PKS dulu baik. Ya, baik semua. Ya. Jadi PKS ini saya rasakan dari PK ke PKS bagaimana semua apa kebijakan PKS semua baik semua untuk masyarakat. Nah, kalau ada masalah-masalah itu hanya oknum, ya itu perorangan. Tapi kami berkomitmen bagaimana melahirkan anggota-anggota kita betul-betul pro rakyat. Dan pelayanan yang extra, dan kami sudah komitmen semua bahwa kalian ini adalah pelayan, bukan sebagai dilayani, jadi pelayan. Makanya itu kami mengajak ke masyarakat, kami ingin berbuat baik lagi di Kota Parepare ini dengan punya standing power. Nah, kita punya ingin bagaimana supaya kami bebas bicara dan bebas membantu masyarakat. Saya ini dulu sering pergi demo, tapi saya sudah hilangkan. Kenapa? Karena saya anggap itu berbahaya bagi saya. Jadi politik, walaupun 1000 orang yang bicara, kalau saya satu sebagai anggota dewan atau satu sebagai anggota dewan, itu lebih efektif daripada 1000 orang demo ini. Tapi saya tidak salah orang demo, bagus juga. Saya sering sama-sama demo dulu. Ya, aspirasi. Menyampaikan aspirasi tidak terhormat. Kita sudah sampaikan secara terhormat, tidak digubris, tidak jadi masalah. Dan kami juga siap di demo ketika kita jadi anggota DPR. Mas sampai dia demo kalau siap. Siap. Jadi saya itu ambil yang terbaik dari politik yang sosial, dan kedua juga bagaimana menjadi pelopor di masyarakat. Jadi insya Allah kami berkomitmen bersama masyarakat dan semua ya catat bahwa kami PKS ini tampil terdepan insya Allah. Perubahan yaitu tadi marilah kita memilih PKS insya Allah dengan hati dan ikhlas. Ya walaupun misalnya kalau sering saya dapatkan surapa maharnya gitu. Ada yang 500.000 ya. Saya sering-sering sampaikan sama Bawaslu, Pak Ustadz, jangan coba-coba melanggar hukum, jangan melanggar karena ini cara hukum nasional sudah ada jelas hukumannya, apalagi tentang akhirat. Yang lebih berat hukuman itu tadi. Akhiratnya katanya. Tapi insya Allah saya juga bagaimana berusaha, dan juga ada masyarakat juga memang seperti tidak ingin menerima, dan ada juga memang siap. Tapi lihat kan dengan sedekah politik. Iya. Ada saya datang ke rumah, disuruh saya pergi. Iya. Jadi saya akui ini keluarga luar biasa ini. Ada 3 rumah berdekatan saya datangi karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa itu kalau memilih dia PKS. Saya datang di rumahnya dan bilang, mohon maaf Pak Sape, kalau untuk memilih caleg kami tidak lakukan. Tapi kalau untuk pilih partai, kami pilih partai PKS. Alhamdulillah. Ya, jadi inilah contoh-contoh masyarakat mungkin yang sudah memiliki kesadaran dalam hal bagaimana caranya memilih partai politik yang memang betul-betul ingin memberikan pelayanan secara maksimal, bukan hanya sekedar kepentingan partai, kepentingan person, tetapi memang betul-betul untuk memberikan pelayanan kepentingan masyarakat, seperti itu. Oke, baik. Pak Ketua, terima kasih banyak. Yang ingin disampaikan secara tersirat tadi, Pak Ketua mengatakan bahwa ketika PKS khususnya, kemudian caleg-caleg ketika duduk di DPR melanggar hukum-hukum yang ada, itu hukum Allah jauh lebih berat. Dan itu nyata adanya ya Pak Ketua ya. Iya, betul. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman yang caleg, ingat bahwa memilih anggota DPR dari masyarakat itu adalah menggunakan hati.
hati ini yang punya siapa? Tuhan yang punya. Walaupun Anda memberikan 1.500.000 pada malam harinya atau subuh hari karena serangan fajar, ketika Tuhan menginginkan bahwa Anda tidak duduk, dia tidak akan pilih Anda. Walaupun Anda sudah kasih dia 5 juta, 10 juta, 2 juta, seperti itu Pak Ketua ya. Kita ingatkan lagi, jangan sampai habis saja uangnya seperti itu ya. Lebih baik disedekahkan saja sama Bang Dimas supaya dia sebarkan di Jumat Berkah. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Sape. Mudah-mudahan terwujud, dan ini ada jejak rekam kita ingin meyakinkan bahwa masyarakat benar-benar komitmen, dan tidak semua anggota DPR mau di dialog seperti ini karena mereka takut di jamnya terekam ya, kata-katanya terekam. Tidak semua mau seperti itu. Oke, terima kasih banyak Insan Mesra, terima kasih banyak Dimas, Jana, terima kasih banyak, dan juga Insan Mesra tentunya silakan memberikan saran ketika misalnya nanti malam nonton, nanti kita akan teruskan ke PKS atau ke Pak Sape atau ke PKS yang lain, termasuk Pak Juspari juga siap-siap. Kita akan mintakan komitmennya. Baik, terima kasih. Iya. Gampang dicari PKS itu. Gampang ya. Waktu sholat datang ke masjid. Selalu ada. Oke. Terima kasih baik semuanya. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.